Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ilzamas. Perkenalkan, nama saya Agung Yudi. Sama saya Muhammad Fadil Ramadan. Dan kali ini kita akan mewawancarai Esteller Abah. Esteller Abah, asal Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Mas, nama saya Agung. Nama saya Davi. Oke. Di sini saya akan wawancara Mas bermacam-macam pertanyaan sama Mas. Yang pertama Mas, bisa sebutin nama usahanya Mas? Oke, jadi usaha kita ini bergerak di bidang kuliner yang bernamakan Esteller Abah. Jadi untuk menu yang ditawarin itu berupa es teler. Oke. Kalau bisa jelasin ini bidang usaha apa ya Mas? Oke, jadi ini bidang usaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya es. Oh, khususnya es. Ya. Oke Mas. Ya, ada nih pertanyaan paling menarik nih Mas. Gimana boleh. Nama ownernya kalau boleh tahu siapa ya Mas? Untuk owner, alhamdulillah saya sendiri. Oh, bagus ya Mas. Bisa dipanggil Dapri lah. Bisa di respect ya. Alhamdulillah. Umur muda udah jadi owner Mas. Saya loh. Alhamdulillah Mas. Kalau boleh tahu ya Mas, ini berdirinya tuh tahun berapa Mas? Oke, untuk Esteller Abah ini sendiri berdiri dari akhir tahun 2023 kemarin. Oh, akhir tahun 2023. Ya, jadi sebenarnya Esteller Abah ini didirikan sama salah satu mahasiswa di UMY yang sekarang udah lulus gitu. Oh, udah lulus. Terus dia dulu ngerintis ini, habis itu udah lulus, orangnya mau balik, jadi saya ambil alih. Oke Mas. Kalau boleh tahu produk yang ditawarkan nih apa ya Mas? Esteller Mas. Esteller. Ya. Oh, ini Esteller banget nih Mas. Esteller banget Mas. Oke, Dijamin teler sadis. kalau minumannya. Kalau boleh tahu nih lagi nih, konsumennya siapa-siapa aja nih Mas di antara Esteller di sini nih? Oke. Jadi kan sebenarnya untuk masyarakat umum, tapi masyarakat karena umum. kita bargaining process-nya di area kampus, Ya. target utamanya ya untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Nih, pertanyaan lagi nih, satu lagi nih. Oke, boleh. Profil perusahaannya nih apa nih Mas? Kalau boleh tahu? Profil ya seperti yang saya katakan tadi, ini produk kita menawarkan Esteller. Ya. Nah, untuk namanya sendiri adalah Esteller Abah dan ini berdiri sejak akhir tahun 2023 kemarin. Oke. Oh ya Mas, kalau untuk produknya itu menunya ada apa aja Mas? Oke Mas, kalau untuk produk yang ditawarin di Esteller Abah ini sendiri seperti yang ada di poster ini, jadi kita menyediakan cup dari yang small sampai yang large, dan itu sesuai nanti ada ekstrak topping es krim gitu Mas. Oh, kalau untuk kisaran harganya dari start mulai harga berapa tuh Mas? Oke, kalau Esteller Abah ini start from harga itu mulai dari 15.000 sampai 20.000. Terus untuk promosi yang dilakukan buat ngeramein usaha ini apa? Oke, mungkin untuk sejauh ini kita pakainya platform media sosial ya, karena ya alhamdulillahnya kan banyak temen di kampus gitu ya Mas ya. Jadi ikut ya orang-orang tuh ngeliat promosi yang disebar di media sosial gitu. Berarti lewat media sosial doang atau ada tambahan yang lainnya? Untuk sementara lewat media sosial aja sih Mas, kayak TikTok, Instagram. Kalau boleh tahu nama Instagramnya apa Mas? Esteller Abah Mas, esteller.abah. Jangan lupa di follow guys. Follow guys. Apa? Terus untuk lokasinya di mana nih Mas? Oh ya, untuk lokasi Esteller Abah sendiri ini berada di tepatnya ya Mas ya. Ini di seberang kampus UMY. Itu di samping Masjid Husnul Khotimah. Maksudnya di Taman Tirto Mas. Kasihan Bantul. Deket ya dari UMY berarti? Lumayan. Alhamdulillah deket Mas, nggak nyampe sekilo. Jadi sangat ya deket lah sama kampus-kampus di sekitar sini. Mas, kalau boleh tahu bahan baku dari Esteller ini apa aja Mas? Oke, jadi kalau untuk Esteller Abah ini kita pakai 13 bahan baku Mas. Itu yang pertama ada es batu, terus ada jelly cincau, ada nangka, pepaya, jelly mangga, selasi, gula merah, gula putih, terus ada creamer, ada alpukat, ada sagu mutiara, terus udah sih Mas itu Mas. Boleh Mas jelas
jelasin langkah-langkah cara pembuatan secara singkatnya. Oke, jadi kalau bahan baku itu kan ada yang bertanya Mas ya. Jadi sebelumnya itu kayak masak agar-agar gitu biar jadi bahan siap saji. Habis itu kalau emang sudah masak semua, kita masukin ke dalam wadah masing-masing Mas. Habis itu nanti baru berangkat ke kedai, terus baru ini penyusunan dan pembuatan. Nah, di sini saya mau menanyakan manajemen SDM atau aspek SDM ya. Yang pertama-tama pengadaan, itu gimana Mas? Oke, jadi kalau untuk pengadaan sumber daya manusia sendiri ini kan untuk STLR Abah masih bisa dibilang baru ya Mas ya. Iya. Jadi untuk pengadaan sumber daya manusia di STLR ini belum menggunakan open recruitment yang sangat gimana ya, strategis atau bisa dibilang kompleks gitu lah Mas. Jadi kita masih menggunakan jasa part time bisa dibilang. Jadi kayak orang-orang terdekat atau orang-orang yang kenal gitu Mas. Jadi selanjutnya menurut Mas pengembangan SDM di sini gimana? Ya untuk sejauh ini sih cuma part time itu tadi ya Mas ya. Tapi insya Allah kedepannya kita ingin punya rencana ya kayak open recruitment gitu karyawan biar bisa ditinggal juga Mas. Kan di balik ini juga saya masih kuliah gitu Mas. Ya, Jadi kadang ya harus bagi waktu gitu. Ya. Tapi insya Allah nanti kedepannya bakal ada open recruitment buat karyawan di STLR. Oke, yang seterusnya itu kompensasi. Oke, kalau untuk kompensasi sendiri, karena kan kembali yang ke awal tadi Mas, itu hanya orang-orang terdekat, orang-orang terkenal. Jadi untuk kompensasi sendiri belum yang spesifik banget Mas. Jadi kalau emang mereka nggak bisa lanjut, ya udah gitu. udah, Nanti gitu ya intinya gitu aja lah. Oke. Menurut Mas pemisahan atau PHK itu gimana Mas? Oke, jadi kan kembali yang saya katakan di awal tadi, karena orang yang ikut kerja di STLR Abah ini masih menggunakan sistematis part time. Nah itu mungkin untuk pemisahnya sendiri itu tergantung dari orang yang ikut di sini Mas. Jadi kalau emang mereka sudah nggak bisa atau mereka ada kerjaan lain ya kita terima gitu. Kan sumber-sumber dana. Oke, boleh Mas. Gimana itu Mas? Pendapatan biaya yang dikeluarkan tuh kayak gimana Mas? Oke, jadi kalau untuk pendapatan sendiri Mas ya, ini sumber dana dari pemasukan ini sebenarnya kan yang punya juga kan masih kuliah Mas, kan Iya, dapat sangu bulanan ya dari orang tua. Itu disisihin untuk diri ini nih. Itu yang pertama, sumber dana yang pertama. Yang kedua itu dari hasil pemasukan penjualan. Terus kalau untuk pengeluaran dana sendiri itu dari seperti kayak pembelian bahan baku sama kayak ya pembaruan alat-alat gitulah Mas. Oke, saya mau nanya nih Mas, boleh nggak? Boleh Mas. Untuk omset per hari itu bisa berapa Mas? Oke, jadi kalau untuk omset per hari itu tergantung dari ramainya konsumen ya Mas ya. Itu untuk omset per harinya kotor itu ya bisa dibilang dari 200.000 bahkan sampai 1.500.000 waktu itu pernah Mas. Main guys. Itu untuk omset kotornya. Kotor. Kalau bersihnya? Kalau bersih tergantung pengadaan pengadaan bahan baku yang perharinya. Kan kita biasanya itu kayak beli jelly, Nutrijel itu kan untuk stok 1 bulan gitu ya Mas ya. Jadi nggak tentu. Tapi kalau untuk omset bersih perharinya itu bisa dari 150 sampai 800 tuh Mas. Saya ada pertanyaan lagi nih Mas. Kalau semisalnya lagi sepi ya kan, itu biasanya rugi berapa? Oke, mungkin kalau untuk STLR Abah ini kan kita monefnya itu per hari ya Mas ya. Jadi untuk kerugian itu nominal nggak banyak-banyak banget ya, mungkin hanya 20.000 atau berapa gitu Mas. Nah nanti kalau semisal STLR Abah kan close sampai jam 5. Itu kalau semisal emang belum habis, masih sisa kayak 4 atau 3 cup gitu, biasanya kita bagi-bagiin Mas. Biasanya rame anak kecil-kecil di sini main bola, kita bagi-bagiin. Oke, terima kasih guys. Kami akhiri wawancara ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.